Anjir, gua kira ada yang meninggal. Lanjut ya bang. Iya udah lanjut. Ya udah gua makin percepat lari tuh bang. Dari kejauhan gua lihat di depan rumah gua udah ada bendera kuning bang. Pasti bendera partai yang tadi lagi ya? Bukan bang, tapi ibu gua meninggal bang. Astagfirullahaladzim. Sorry. Terus gue lihat di teras rumah udah banyak orang berpakaian hitam-hitam. Gue lari sekenceng-kencengnya sambil gue teriak, "Ibu!" Gue nerobos masuk bang. Gue lihat ibu gue udah dibungkus kain kafan. Di situ gue nangis sekenceng-kencengnya bang. Bro, turut berduka cita ya. Makasih bang, tapi itu udah 15 tahun lalu kok. Lu telat ngomongnya. Oh iya juga ya. Ya lagian kan gue nggak ada di sana. Lanjut gambar. Oh iya sorry. Lanjut. Singkat cerita, ibu gue tuh dikebumikan di makam keluarga di dekat rumah gue bang. Gue sangat amat terpukul bang. Baru kemarin ibu gue masih bekelin gue bang. Tapi ibu gue udah nggak ada sekarang bang. Terus seminggu kepergian ibu, gue duduk di kursi yang ada di teras, tempat biasa gue sama ibu duduk di situ. Gue lagi kangen-kangennya sama ibu. Gue bengong di situ bang. Terus ayah gue datang dari dalam rumah dengan pakaian yang rapi dan koper. Dia bilang ke gue, "Nak, ayah pergi dulu ya. Ayah mau ke Pulau Jawa. Kamu di sini sama Bibi Mariam ya. Sekolah yang baik, jadi anak yang baik, dan jangan jadi anak yang nakal. Nih ayah kasih handphone buat kamu. Kalau ada apa-apa kamu bisa hubungi ayah. Nanti kalau ayah dapat kerjaan cepat, ayah bakal jemput kamu secepatnya nak. Ayah janji." Gak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut gue bang pada saat itu. Karena gue gak tahu harus bilang apa pada saat itu. Hati gue benar-benar lagi hancur. Dan gue tuh cuma anak kelas 5 SD bang yang gak tahu apa-apa bang. Gue gak bisa nahan ayah gue. Yaudah, gue diem aja. Bokap lo pergi ninggalin lo setelah 7 hari kepergian nyokap lo. Iya bang. Anjir, kok lo gak diajak, kan ibu lo udah almarhum. Gak ngerti bang. Makanya gue tuh ngerasa kehilangan 2 kali lipat bang. Ditinggal mati sama ibu, ditinggal pergi juga sama ayah gue bang. Gue tuh ngerasa kayak gak punya siapa-siapa pada saat itu. Terus lu tinggal sama bibi lo? Iya bang, untungnya ada bibi gue sama paman gue. Bibi Mariam itu adiknya ibu, dan suaminya namanya Paman Joko. Ini nama asli juga? Iya bang, gak apa-apa, nama asli aja bang. Oke lanjut. Mereka berdua yang ngurusin gue bang dengan baik. Meskipun sebenarnya mereka tuh punya anak yang masih balita bang. Makanya gue tuh udah anggap mereka seperti orang tua gue sendiri bang. Oh my god. Tapi bokap lo sering datang ngunjungin lo dong? Jarang bang. Oh iya, tapi kan ada handphone. Lo sering diteleponan dong? Enggak juga bang. Sempet gue hubungi ayah pas gue pengen minta dikirimin uang untuk beli seragam. Tapi sama ayah gak diangkat. Dan gue hubungin lagi kemudian harinya, ya gak pernah diangkat juga bang. Iya, gue pikir paling ayah lagi sibuk sama kerjaannya. Jadi gue gak telepon lagi deh. Oh lah, terus janji ayah lu kan katanya udah dapat kerja, lu bakal dijemput tuh. Terus lu dijemput berapa bulan kemudian? Iya dijemput, tapi gak secepat itu bang. Gak seperti yang dia janjikan. Kenapa? Ayah lu gak dapat kerja? Iya, kata Paman Joko sih seminggu ayah ke Pulau Jawa dia langsung dapat kerjaan bang. Loh, terus kok lo gak dijemput? Iya, pertanyaan lo sama kayak pertanyaan gue di waktu itu bang. Gue terus bertanya-tanya, kenapa ayah gak jemput gue? Kenapa ayah gak nyusulin gue? Apa ayah gak sayang lagi sama gue? Atau lupa sama gue? Terus gue dapat jawabannya setelah berbulan-bulan hidup dengan rasa penasaran bang. Gue gak sengaja denger obrolan Bibi Mariam sama Paman Joko. Ternyata ayah gue tuh nikah lagi bang. Hah? Serius? Iya bang. Awalnya Paman Joko tuh minta uang ke ayah buat bayar sekolahan gue bang. Karena gue tuh udah mau masuk SMP bang. Dan 6 bulan belakang itu ayah gak ngasih uang bang. Terus ayah bilang katanya belum bisa kirim uang karena lagi banyak kebutuhan. Soalnya istrinya lagi hamil tua. Paman Joko kaget, kok tiba-tiba ayah punya istri dan sudah hamil lagi. Kapan nikahnya? Terus ayah cerita ke Paman Joko, ternyata dia udah nikah dari 7 bulan yang lalu pada saat itu ya bang. Wah. Terus keluarga lu gak ada yang tahu atau gak ada yang dikasih tahu itu? Gak ada bang. Ya dikasih tahu itu setelah istrinya hamil. Tapi gak tahu kalau keluarga ayah. Soalnya keluarga ayah kan di Pulau Jawa semua ya. Jadi yang di Sumatera tuh gak tahu. Terus pada saat lo tahu bokap lo punya istri lagi, lu gimana? Ya gue sih gak masalah bang dia mau punya istri lagi. Terserah, namanya juga kebutuhan ya bang. Tapi tolonglah jangan lupain anak pertamanya. Gue tuh di sini sendirian bang. Maksudnya gue tuh nggak punya orang tua selain ayah gue. Ya gimana pun gue kan darah dagingnya ya. Iya sih, lo bener banget sih.
Tapi emang bokap lu beneran lupain lo? Ya bisa dibilang gitu bang. Soalnya selain gak pernah nemuin gue, ayah gue juga jarang bayarin gue sekolah. Buat makan aja gue dari bibi sama paman gue. Padahal ya bang, paman gue tuh cuma kuli bangunan, bibi gue cuma buruh cuci. Tapi alhamdulillah mereka gak ngeluh ngurusin gue. Ayah gue tuh bener-bener tutup mata tutup telinga. Maksud gue di kampung kan ya, hidup paman sama bibi gue tuh lagi susah. Kalau gak bisa biayain gue hidup dan sekolah di kampung, ya bawa gue aja ke Jakarta, ke tempat tinggal dia. Jangan bebanin orang lain, ini kan tanggung jawabnya dia. Aduh gue bingung mau jawab apa deh. Kalau waktu dulu gue udah gede dan ngerti aja bang, gue bakal susulin tuh bapak gue. Gue gak pengen ngerepotin bibi sama paman gue. Sayangnya aja gue tuh masih bocah dulu bang. Oh iya, waktu itu lu masih SD ya? Iya, SD ke SMP lah bang. Terus lu SMP-nya masih di kampung juga? SMP SMA di kampung juga bang. Lah, gak tinggal sama bokap selama itu gitu? Ya iya bang, gue sampai SMA masih di kampung bang. Buset, paman sama bibi lu tuh berjasa banget buat lo ya? Banget bang. Dulu gue tuh pengen banget cepet-cepet lulus biar gue bisa kerja. Gue pengen banget bahagiain paman sama bibi gue. Kalau bisa nih ya gue berangkatin umroh mereka berdua. Itu cita-cita gue bang. Tapi sayang. Kenapa? Ya takdir berkata lain bang. Selepas gue lulus SMA, semuanya berantakan. Berantakan gimana? Paman sama bibi lu meninggal. Semua ini gara-gara ayah bang.